Ke Kalimantan membeli rotan. Singgah sebentar di kota Amuntai. Salam hormat kami haturkan. Siap berbagi karya penuh inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kami percaya bahwa peternakan Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Terutama melalui pengembangan peternakan itik ala bio yang kaya akan potensi telur berkualitas. Telur itik ala bio memiliki keunggulan dari segi ukuran, kandungan gizi, dan cita rasa yang lebih gurih dibanding telur ayam. Potensinya sangat besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan peternakan lokal. namun pemanfaatannya sangat rendah dikarenakan masyarakat belum mengenal secara optimal potensinya. Selain itu, pemasarannya juga sangat terbatas dikarenakan masih dalam bentuk telur mentah tanpa inovasi yang menarik. Kondisi ini mendorong kami untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi guna untuk meningkatkan konsumsi dan produksi telur itik ala bio di masyarakat. Dengan adanya awal telur itik ala bio menjadikan olahan yang kreatif, yang lebih praktis, tahan lama, dan bernilai ekonomi tinggi. Dengan tujuan memperluas pasar dan meningkatkan konsumsi masyarakat, kami berharap bisa berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Aika Talita Ambara, Saya Andi Majida Rahmadani Syam, membawakan karya tulis ilmiah berjudul Revitalisasi Produk Peternakan Lokal dengan Abon Telur Itik Ala Bio sebagai inovasi bernilai ekonomi tinggi. apakah saudara tahu kandungan apa saja yang ada pada telur itik ala bio? Dalam satu butirnya mengandung beberapa komponen, yaitu 66% air dan 34% kandungan kering yang terbagi menjadi 12% protein, 10% lemak, 1% karbohidrat, dan 11% abu. Pada kuning telur mengandung 48% air dan 33% kandungan lemak, dan juga mengandung mineral dan vitamin. Dan pada putih telur mengandung protein. Gambar tersebut menampilkan tahapan proses pengolahan abon telur itik ala bio, mulai dari persiapan alat dan bahan seperti telur itik ala bio, bumbu dapur, dan peralatan dapur, hingga proses pembuatan yang meliputi penggorengan, pencampuran dengan bumbu, dan pengemasan akhir. Tabel tersebut menunjukkan hasil pengamatan organoleptik terhadap produk abon telur itik ala bio berdasarkan 4 aspek penilaian, yaitu warna, tekstur, aroma, dan rasa. Hasilnya menunjukkan sebagian besar panelis menyukai produk abon telur itik ala bio. Biaya produksi dalam satu packnya sebesar Rp39.050 dengan margin keuntungan 30% atau Rp11.715. Maka harga jual ditetapkan sebesar Rp50.765. Analisis ini menunjukkan bahwa produk abon telur itik ala bio memiliki potensi keuntungan yang cukup baik dan layak secara ekonomi. Apa saja kontribusi produk ini terhadap pemberdayaan ekonomi peternak? Abon memiliki masa simpan yang lama sehingga dapat dipasarkan ke wilayah yang luas dengan waktu fleksibel. Produk ini membantu peternak dan UMKM dalam diversifikasi usaha dan tidak bergantung pada telur mentah yang harganya fluktuatif. Inovasi ini membuka peluang usaha baru dan juga lapangan kerja kepada masyarakat terlibat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah penghasil dengan menciptakan rantai nilai yang lebih lengkap dari pembibitan, pemeliharaan, produksi, hingga pemasaran yang akan memberikan stabilitas pendapatan kepada para peternak. Terdapat beberapa langkah strategis untuk memperluas pasar yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis pasar secara mendalam untuk mengetahui karakteristik target pasar dan membuat produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, branding merupakan kunci untuk membedakan produk abon telur itik ala bio dengan produk sejenis lainnya. Yang ketiga, melalui pemasaran inovatif dan kreatif serta kemitraan distribusi dapat mengenalkan produk kepada masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas. Yang terakhir, pelatihan UMKM dan juga sertifikasi produk dapat meningkatkan kualitas dan juga kepercayaan konsumen. Sebenarnya, mengapa harus mengadakan revitalisasi? Terdapat beberapa kendala saat memaksimalkan produksi telur itik ala bio, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya infrastruktur yang mendukung. Ketergantungan terhadap impor juga menjadi ancaman bagi industri peternakan Indonesia. Revitalisasi yang diiringi dengan inovasi dapat menambah daya saing dan juga mendukung kemandirian pangan. Hal ini juga menjadi upaya untuk memperkenalkan produk peternakan lokal terhadap masyarakat yang saat ini sudah menyadari pentingnya bahan baku lokal dan juga menambah nilai ekonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengolahan telur itik ala bio menjadi abon merupakan sebuah bentuk dari revitalisasi produk peternakan lokal yang dapat memberikan nilai tambah secara signifikan. Tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang bergizi, praktis, dan tahan lama, namun juga sebagai solusi bagi peternak lokal untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas peluang usaha. Pangeran Antasari pernah berkata, Haram menyerah, wajah sampai ke puting, yang artinya pantang menyerah, berjuang hingga akhir. dengan semangat itulah kami menghadirkan karya ini, bukan hanya sekedar inovasi, tapi juga sebagai wujud cinta kami pada tanah Banua dan masa depan peternakan Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.